Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Mas-mas dan Mbak-mbak mahasiswi prodi anestesi. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Rosi Kurnia. Di dalam hari ini kita akan belajar tentang konsep anestesi terhadap sistem gastrointestinal. Nanti pada hari ini kita akan bahas apa itu anestesi, kemudian bagaimana juga pengaruhnya terhadap sistem GI dan bagaimana secara fisiologinya akibat dari anestesi terhadap sistem GI ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke. Ya. Jadi nanti kita akan bahas ini adalah sistem gastrointestinal kita ya, mulai dari mulut sampai dengan ada kelenjar ludah. Di sini ada saliva, kemudian ada hati, empedu, pankreas, kemudian ada usus halus, usus besar, sampai dengan sekresi yaitu anus ya. Oke. Pertama kali kita akan review kembali menjelaskan apa itu konsep anestesi. Jadi, anestesi itu merupakan tindakan untuk menghilangkan rasa sakit ketika dilakukan pembedahan dan berbagai prosedur lain yang menimbulkan rasa sakit. Dalam hal ini kadang-kadang rasa takut perlu ikut dihilangkan ya untuk menciptakan kondisi yang optimal bagi pelaksanaan pembedahan. Jadi biasanya memang orang-orang yang akan mengalami tindakan pembedahan itu pasti dia akan mengalami yang namanya rasa takut. Nah, untuk menghilangkan salah satu rasa takut ini, maka dokter perlu memberikan anestesi kepada pasien tersebut sehingga nanti tindakan yang akan dilakukan itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian di sini kita perlu mengenal apa yang namanya general anesthesia. Jadi di sini yang namanya general anesthesia adalah tindakan untuk menghilangkan rasa sakit secara sentral disertai dengan hilangnya kesadaran. Jadi kalau Anda pernah melihat pasien yang akan dilakukan pembedahan, maka dia biasanya setelah diberikan anestesi maka dia akan tertidur ya. Itu namanya berarti general anesthesia. Oke, jadi yang general anesthesia itu ada 3 macamnya. Yang pertama adalah general anesthesia intravena. Kemudian yang berikutnya yang nomor 2 general anesthesia inhalasi. Dan juga nomor 3 adalah anestesi imbang. Masing-masing anestesi ini berbeda ya untuk jenis tindakannya. Jadi nanti kita akan bahas satu per satu ya. Tentunya mungkin Anda sudah pernah mendengar tentang general anestesi, tapi kita review sebentar ya. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang general anestesi intravena. Jadi untuk teknik general anestesi intravena itu teknik ini dilakukan dengan jalan menyuntikkan obat anestesi parenteral langsung ke dalam pembuluh darah vena. Jadi biasanya nanti dokter anestesi atau perawat anestesi itu akan mengambil obat baik itu dari vial ataupun ampul, kemudian dia akan suntikan ke dalam vena si pasien sehingga nanti berarti dia adalah anestesinya intravena ya atau melalui pembuluh darah vena. Tentunya pasien sudah dalam keadaan dipasang infus ya. Ini ada gambarnya. Berarti memang dia memasukkan obat melalui pembuluh darah vena. Kemudian yang berikutnya adalah general anesthesia inhalasi. Jadi teknik ini adalah dilakukan dengan jalan memberikan kombinasi obat anestesi inhalasi berupa gas atau cairan yang mudah menguap
melalui alat atau mesin anestesi langsung ke udara inspirasi. Jadi ini adalah tanpa diberikan obat melalui intravena. Jadi dia nanti pasiennya akan menghirup ya pada saat diberikan cairan atau juga obat secara inhalasi. Ini juga salah satu mungkin biasanya kalau Anda pernah melihat itu adalah untuk pasien-pasien yang mungkin dia bisa secara pembedahan tidak begitu lama ya. Tapi kalau kayak operasi sesar atau SC itu tidak bisa, kadang-kadang jarang dilakukan ini. Kemudian ada juga yang namanya anestesi imbang. Jadi anestesi ini merupakan kombinasi obat-obatan baik anestesi intravena maupun obat-obatan anestesi inhalasi. Jadi dia merupakan kombinasi juga anestesi umum atau general anestesi dengan anestesi regional untuk mencapai trias anestesi secara optimal dan berimbang. Di sini ada beberapa contoh obat-obat general anestesi yang kita kenal ya. Yang pertama adalah obat-obat anestesi intravena. Di sini itu yang disuntikkan lewat vena ya. Di sini ada atropin sulfat, petidin, atracurium, ketamin, midazolam, fentanyl, kemudian rocuronium bromide. Obat-obatan ini pasti Anda akan jumpai nanti pada saat Anda sudah praktek di rumah sakit. Kemudian obat-obatan ini diberikan sesuai dengan resep atau advice dari dokter anestesi mau menggunakan yang mana untuk seorang pasien. Kemudian di sini adalah obat-obat anestesi untuk inhalasi, yaitu ada nitros oksid, halotan, enfluran, insofluran, dan juga sevofluran. Ini juga berdasarkan rekomendasi atau advice dari dokter-dokter anestesi yang akan mendampingi di dalam proses pembedahan seorang pasien ya. Jadi nanti kalau Anda sudah praktek di rumah sakit, silakan Anda kalau ada obat untuk anestesi silakan dicatat dan boleh ditempel di buku atau Anda menanyakan kepada dokternya atau juga kepada penata anestesia ini obat untuk jenis anestesi yang apa. Jadi nanti Anda punya pengalaman pada saat Anda praktek ya. Di sini ada beberapa gangguan pasca anestesi. Yang pertama adalah gangguan pada sistem pernafasan, kemudian ada hipotermi, gangguan lain, kemudian ada sirkulasi, gangguan pada sirkulasi, kemudian regurgitasi dan juga muntah. Nah, nanti kita akan bahas banyak di sini ya, di mual dan muntah atau kita sebut dengan POFN. Oke, yang pertama adalah gangguan pernafasan ya. Biasanya memang penyebab yang sering dijumpai adalah pasien-pasien pasca anestesi itu dia akan mengalami yang namanya sesak ya, sesak nafas gitu. Sesak nafas apabila dia itu saat sudah dilakukan anestesi kemudian dia belum sadar kembali dan kemudian penyebabnya adalah kadang-kadang karena sisa pelemas otot pada saat diberikan obat anestesi itu belum dimetabolisme dengan sempurna sehingga kadang-kadang menyebabkan lidah itu jatuh ke belakang atau kita sebut dengan
yang menyebabkan obstruksi hipofaring ya. Kemudian hal-hal yang terjadinya gangguan pernafasan maka akan menyebabkan terjadinya hipoventilasi. Hipoventilasi itu keadaan di mana orang mengalami kesulitan bernafas yang menyebabkan kadar oksigen lebih rendah daripada kadar CO2 di dalam darah, sehingga kalau dalam derajat yang lebih lama maka dia akan terjadi apneu atau apni pada pasien tersebut ya. Oke, yang berikutnya adalah gangguan pada sirkulasi. Jadi biasanya gangguan pada sirkulasi ini yang dijumpai adalah shock ya. Shock di sini salah satunya adalah ditandai dengan nadi kecil tapi cepat. Kemudian biasanya terjadi penurunan pada tekanan sistol, kemudian terjadi kondisi aritmia. Aritmia itu kondisi di mana jantung berdetak lebih cepat daripada normal. Jadi memang merupakan salah satu gangguan detak jantung. Jadi bisa dia lebih cepat, kita sebut dengan takikardi, atau juga dia bisa lebih lambat, kita sebut dengan bradikardia ya. Itu merupakan salah satu bagian dari aritmia. Oke, lanjut. Kemudian ada yang namanya regurgitasi dan juga muntah ya. Jadi memang salah satu efek dari anestesi adalah akan terjadi regurgitasi dan juga muntah. Penyebab dari hal tersebut adalah karena adanya terjadi hipoksia di dalam tubuh. Jadi memang selama proses anestesi itu tubuh akan kekurangan pasokan oksigen di dalam tubuh, sehingga di dalam menjalankan fungsinya dia tidak bisa berfungsi dengan normal, karena berarti sel-sel yang ada di dalam tubuh kita kekurangan oksigen, sehingga terjadilah yang namanya hipoksia. Kemudian di sini memang mual muntah ini harus kita hindari sehingga pasien tidak terjadi aspirasi di dalam pada saat terjadi proses anestesi ya. Jadi memang kita harus hati-hati sehingga tidak dilakukan atau tidak terjadi yang namanya proses aspirasi. Contohnya adalah aspirasi cairan, misalkan aspirasi cairan ke dalam paru-paru. Lanjut, ada juga efeknya adalah hipotermia. Jadi memang kemarin kita sudah berbicara tentang suhu ya. Jadi memang general anestesi itu mempengaruhi elemen termoregulasi yang kemarin kita bahas pada saat kita bicara soal suhu. Itu adalah pengatur panas, itu adalah termostat. Nah, di sini general anestesi itu dia membuat atau kadang-kadang dia pengaruhi pengaturan sinyal di dalam daerah pusat, sehingga kadang-kadang pasien akan mengalami yang namanya hipotermi karena terjadi gangguan pada mekanisme fisiologi pada sistem termogulasi, sehingga dia menggeser batas ambang untuk respon proses vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Kemudian dia juga bisa menggigil, kemudian juga mempengaruhi menurunkan proses vasodilatasi dan juga berkeringat. Oleh karena itu sering Anda jumpai kalau pasca anestesi itu pasien akan merasakan dingin dan juga kadang-kadang pasien itu akan merasakan menggigil. Nah, salah satunya adalah kita ciptakan atau membuat pasien itu menjadi panas atau suhunya naik atau juga normal ya, seperti itu.
Kemudian ada juga yang namanya gangguan faal lain. Jadi di sini gangguan faal lain itu contohnya adalah pasien akan mengalami shock, kemudian pasien akan hipotermi ya, dan juga gangguan karena pasien shock, hipotermi dan juga usia lanjut serta malnutrisi. Kadang-kadang dia akan mengalami gangguan pemulihan kesadaran. Mungkin kesadarannya bisa diartikan lebih lama daripada waktu yang seharusnya dia sudah sadar. Dikarenakan itu kadang-kadang mungkin pasiennya pada saat proses anestesi dia mengalami shock, hipotermia, atau memang pasiennya sudah lanjut usia, atau juga pasien itu mengalami malnutrisi seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang PONF ya, atau tadi yang sudah kita bahas adalah post operative nausea and vomiting ya, atau kita singkat dengan POFN. Jadi memang pada saat terjadi POFN itu, NF adalah memang terjadi dalam 24 jam setelah operasi. Jadi PONV ini merupakan masalah kritis yang signifikan yang dapat mengurangi kualitas hidup pasien. Kemudian dia juga bisa meningkatkan biaya perioperatif. Terus juga dia bisa meningkatkan lama perawatan ya, jelas ya, karena kalau pasiennya mual muntah masih lama pasti dia akan jauh lama dirawat, yang bisa menyebabkan dia memperpanjang rawat inap di rumah sakit ya, itu. Nah, di sini ada klasifikasi PONV. Jadi memang dia dibagi berdasarkan timbulnya mual muntah. Ada yang namanya early PONV, yaitu timbul 2 sampai dengan 6 jam setelah pembedahan. Kemudian ada yang namanya late PONV, timbul 6 sampai dengan 24 jam setelah pembedahan. Kemudian delay PONV, dia timbul 24 jam pasca pembedahan ya. Kemudian yang berikutnya kita akan bicara soal fisiologi PONV. Memang tadi di awal sudah dibahas bahwasanya salah satu reaksi dari anestesi adalah PONV, kita sebut dengan reaksinya adalah mual. Jadi memang di sini mual adalah terjadi, atau mual itu merupakan sensasi subjektif dan tidak menyenangkan. Muntah di sini didefinisikan sebagai refleks secara paksa isi lambung dikeluarkan melalui mulut ya. Biasanya memang reaksi ini itu terjadi karena di dalam otak kita ada yang namanya pusat muntah, di mana dia itu kaya akan reseptor dopaminergik, histamin ya, dan juga neurokinin dan kolinergik muskarinik. Jadi di sini apabila pusat muntah itu dirangsang, maka serangkaian kompleks impuls saraf itu dia akan mengkoordinasikan relaksasi simultan dari otot-otot lambung, kemudian dia akan menyebabkan kontraksi perut otot dan juga diafragma untuk mengeluarkan muntah atau makanan dari dalam perut. Jadi dengan kata lain, muntah itu diawali dengan adanya stimulus otonom yang menyebabkan saliva atau kelenjar air ludah, kemudian terjadinya vasokonstriksi
cutaneous, kemudian terjadi tachykardri, kemudian mydriadis, serta terjadi hambatan terhadap sekresi asam dari sel parietal lambung yang mempengaruhi motilitas lambung sehingga menimbulkan perasaan mual. Pada saat orang tersebut merasakan mual, maka glotis menutup untuk mencegah aspirasi dari bahan muntahan ke dalam trachea, sehingga pernafasan itu ditahan di tengah inspirasi. Karena pernafasan ditahan di tengah inspirasi, maka menyebabkan otot-otot dinding abdomen itu dia akan berkontraksi dan terjadilah peningkatan tekanan intraabdomen. Adanya penekanan pada tekanan intraabdomen itu menyebabkan isi lambung keluar dengan penuh tenaga ke dalam esofagus atau kerongkongan, sedangkan esofagus dan juga sphincter kardiolambung dia akan melemah atau tidak berkontraksi. Kemudian terjadilah peristiwa peristaltik menjadi lebih baik dan isi lambungnya kita keluarkan lewat mulut dan terjadilah muntah tadi. Itu ya. Bisa dipahami ya. Kemudian tadi muntah tadi itu merupakan yang disebabkan oleh pusat muntah. Jadi memang koordinator utama dari muntah adalah pusat muntah, di mana dia itu merupakan kumpulan-kumpulan syaraf yang berlokasi di medula oblongata. Syaraf-syaraf yang ada di medula itu dia menerima input dari yang pertama yang namanya chemoreceptor trigger zone. Jadi CTZ ini dia itu bisa mengenali yang namanya toksik. Kemudian dia menstimulasi pusat muntah di medula. Jadi dia itu berhubungannya dengan telinga tengah. Oleh karena itu biasanya kalau orang mau muntah itu pasti akan merasakan gejala juga di bagian telinga bagian tengahnya. Kemudian ada namanya sistem vestibular. Di sini adalah apabila pasien itu pasca diberikan anestesi, kemudian pasien tersebut itu biasanya kan kepengen bangun. Nah, tiba-tiba kalau pasien bangun itu dia akan menyebabkan gangguan vestibular ke telinga tengah dan akan menambah kejadian muntah. Oleh karena itu biasanya kalau orang habis pasca anestesi kemudian dia bangun dengan tiba-tiba, maka pasti dia akan terjadi muntah. Oleh karena itu biasanya disuruh tiduran dulu lebih lama ya. Kemudian ada namanya nervus vagus. Nervus vagus ini dia adalah yang membawa sinyal dari traktus gastrointestinal. Kemudian ada yang namanya sistem spinoretikular. Dia itu yang mencetuskan mual yang berhubungan dengan cedera fisik. Ada juga yang namanya nucleus tractus solitarius. Jadi memang di sini adalah yang melengkapi refleks ya. Jadi di sini refleks muntah, kemudian bagaimana gerakan motorik yang akan terjadi itu diatur oleh syaraf di nucleus tractus solitarius. Ada beberapa faktor risiko terjadinya PNF, ada faktor pasien, kemudian faktor operasi, faktor lain, dan juga faktor farmakologi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah faktor pasien. Faktor pasien itu ada yang namanya faktor umur. Jadi memang
Umur merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mual muntah. Biasanya kejadian mual muntah pada pasien pasca operasi ini meningkat pada anak-anak sampai dengan remaja, tetapi dia akan menurun pada lansia, terutama di usia 60 tahun. Kemudian jenis kelamin ya, yang mempengaruhi salah satu PONF adalah jenis kelamin. Di sini adalah tingginya resiko PONV itu adalah biasanya pada jenis kelamin perempuan, dikarenakan adanya proses atau kondisi di mana fluktuasi kadar hormon. Jadi biasanya ada fluktuasi atau kenaikan dan penurunan hormon pada saat siklus menstruasi minggu ketiga dan juga minggu keempat, serta pada hari keempat dan juga kelima. Jadi memang karena perempuan itu dia punya namanya progesteron dan juga estrogen pada CTZ-nya dan pusat muntahnya, sehingga meningkatkan terjadinya PONF atau mual muntah. Kemudian faktor yang ketiga ada yang namanya obesitas. Di sini obesitas atau apabila IMT-nya lebih dari 30, maka akan terjadi atau meningkatkan terjadi PONV dikarenakan adanya jaringan adiposa yang berlebihan pada tubuh pasien, sehingga penyimpanan obat-obat anestesi atau produksi estrogen yang berlebihan oleh jaringan adipos pada pasien dengan obesitas. Kemudian ada yang namanya motion sickness ya. Di sini berarti pasien tersebut kalau punya riwayat motion atau mual pada pagi, itu diyakini memiliki batas bawah toleransi rendah. Jadi dia akan lebih sering mengalami mual muntah pada saat dia pasca dilakukan anestesi. Kemudian ada yang namanya perokok ya. Jadi memang kalau perokok itu dia memiliki resiko lebih rendah daripada yang bukan perokok, dikarenakan memang kalau orang-orang yang merokok itu di dalam rokoknya itu disebabkan adanya bahan kimia dalam asap rokok itu meningkatkan beberapa metabolisme obat dalam anestesi, sehingga bisa menekan terjadinya mual muntah seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan Anda sudah paham. Kemudian ada juga yang pengaruhnya adalah salah satunya adalah faktor pembedahan. Jadi memang durasi dan juga jenis pembedahan ini bisa mempengaruhi kejadian PONV. Biasanya operasi-operasi yang meningkatkan terjadinya PONV adalah laparoskopi untuk umum, kemudian bedah THT, bedah kepala dan leher, operasi tiroid, kemudian operasi abdomen misalkan dilakukan laparotomi, kemudian operasi mata dan juga operasi neurologis ya. Memang secara waktu mereka membutuhkan waktu yang lama, dan juga secara otomatis pasiennya akan menerima obat anestesi dalam waktu yang lama, sehingga otomatis akan meningkatkan kejadian PONV seperti itu. Yang berikutnya adalah faktor anestesi ya. Di sini faktor anestesi adalah termasuk dalamnya adalah premedikasi.
Jadi memang premedikasi ini atau sebelum dilakukan medikasi itu bisa meningkatkan kejadian PONV ya. Di sini karena beberapa obat itu biasanya sebagai contoh, misalkan obat pasien diberikan obat anti cemas ya. Nah, biasanya dia itu akan meningkatkan efek hambatan dari GABA dan juga menurunkan aktivitas dari dopaminergik dan juga pelepasan 5-HT3 di otak sehingga tadi meningkatkan PONV. Kemudian ada yang namanya obat anestesi ya. Jadi obat anestesi itu memang juga mempengaruhi kejadian PONV. Jadi biasanya obat anestesi yang bisa menurunkan PONV adalah yang intravena. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya status hidrasi ya. Status hidrasi, ada juga nyeri pasca operasi, dan juga hipotensi selama induksi dan juga operasi itu. Oke, yang berikutnya adalah ada yang namanya faktor pasca anestesi. Jadi biasanya nyeri pasca anestesi itu biasanya adalah nyeri visceral dan juga nyeri pelvis yang biasanya bisa menyebabkan mual dan muntah. Memang betul bahwa nyeri itu bisa memperpanjang waktu pengosongan lambung sehingga otomatis menyebabkan mual setelah pembedahan. Jadi semakin nyeri semakin tinggi maka bisa meningkatkan risiko dia mual dan muntah. Dan juga pergerakan tiba-tiba dari seorang pasien atau perubahan posisi setelah operasi bisa juga menyebabkan mual muntah. Jadi biasanya kalau orang-orang habis operasi itu tidak diperbolehkan langsung duduk, pasti ada tahapannya ambulasinya. Apakah misal setelah 6 jam dia baru boleh miring kiri, miring kanan, kemudian setelah itu bertahap 2 jam kemudian atau 6 jam kemudian dia baru boleh duduk. Tidak boleh pada saat dia sudah sadar kemudian dia langsung duduk. Kalau misalkan dia tiba-tiba melakukan gerakan, pasti dia akan merasakan mual dan muntah. Seperti itu ya. Lanjut, di sini kita akan bahas tentang sistem skor prediktor dari PONV ya. Jadi pada saat kita menghitung untuk kemungkinan terjadinya PONV itu ada dua cara. Yang pertama adalah skor Coiffuranta dan juga skor Sinclair. Kita akan bahas satu persatu apa bedanya dari kedua skor tersebut ya. Yang pertama adalah ada yang namanya skor Coiffuranta. Jadi di sini pada saat kita menghitung dengan skor ini ada faktor resiko yang kita lihat. Yang pertama adalah ada 5 faktor resiko, yaitu perempuan, tidak merokok, kemudian punya riwayat PONV, kemudian punya riwayat motion sickness, kemudian lama operasinya lebih dari 60 menit. Nah, masing-masing faktor risiko ini jika misalkan dia bilang ada, misal dia perempuan kasih poin 1, kemudian dia tidak merokok maka kasih poin 1, kemudian dia punya riwayat PONV maka dikasih poin 1, punya riwayat motion sickness dia kasih poin 1, kemudian lama operasi lebih dari 60 menit dia dikasih poin 1. Totalnya adalah skornya 0 sampai dengan 5. Kemudian untuk menilainya, apabila skor 0 sampai dengan 1 maka dia termasuk risiko ringan PONV. Kalau skornya 2 sampai dengan 3 maka dia risiko sedang, dan kalau skornya 4 sampai dengan 5 berarti risiko berat. Itu yang kita menghitung dengan skor Coiffuranta.
Kemudian ada yang namanya skor Sinclair. Kalau skor Sinclair ini ada 7 item yang kita berikan skor, yaitu apabila umur kurang dari 50 tahun, kemudian dia perempuan, riwayat tidak merokok, riwayat PUNV atau motion sickness, kemudian jenis pembedahan itu THT mata, anestesi secara umum atau general, kemudian lama anestesi lebih dari 30 menit. Totalnya adalah 0 sampai dengan 7. Untuk skor 1 sampai dengan 3, maka dia punya resiko ringan terhadap PUNV. Skor 4 sampai dengan 5 dia punya resiko sedang, kemudian skor 6 sampai dengan 7 dia punya resiko berat. Jadi nanti bisa dihitung sendiri ya. Misalkan Anda punya pasien. Oke, di sini kita akan berbicara yang berikutnya adalah fungsi sekresi saluran cerna. Jadi, fungsi sekresi saluran cerna itu dia diperankan oleh kelenjar ludah atau saliva, lambung, duodenum, sebelah jari, kemudian pankreas yang berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan dan juga menghasilkan mukus untuk proses lubrikasi dan juga proteksi. Di sini ada beberapa kelenjar pada saluran cerna. Yang pertama ada kelenjar mukus. Dia biasanya pada permukaan epitel untuk proses lubrikasi atau pelumasan. Kemudian ada kelenjar Lieberkühn. Dia itu terdapat banyak di usus halus. Kemudian ada kelenjar tubular, dia banyak di lambung dan juga di duodenum untuk menghasilkan asam lambung dan juga pepsinogen, kelenjar ludah, pankreas dan juga di hati ya. Memang betul bahwa setiap hari itu sekitar 7 liter cairan dikeluarkan oleh sistem pencernaan. Kemudian cairan ini terdiri dari 4 komponen, yaitu ion, enzim pencernaan, lendir dan juga empedu. Sekitar setengah dari cairan ini disekresikan oleh kelenjar ludah, pankreas, hati, dan juga dia akan menyusun organ dan juga kelenjar aksesoris dari sistem pencernaan. Sisa cairan dikeluarkan oleh sel epitel gastrointestinal itu sendiri. Nah, di sini ada yang namanya enzim pencernaan. Jadi, sekresi dari enzim atau saluran gastrointestinal adalah disekresikan di mulut, lambung dan juga usus. Beberapa enzim ini disekresikan oleh aksesoris organ pencernaan, sementara yang lainnya disekresikan oleh sel epitel lambung dan juga usus. Sementara beberapa enzim ini tetap tertanam di dinding saluran GI dan yang lainnya disekresikan dalam bentuk proenzim yang tidak aktif. Kemudian kita bicara soal lendir. Lendir itu dilepaskan di perut dan juga usus, berfungsi untuk melumasi dan juga melindungi mukosa bagian dalam saluran. Ini terdiri dari glikoprotein yang disebut musin dan umumnya dia sangat kental. Biasanya lendir itu dibuat oleh 2 jenis sel khusus yang disebut sel lendir di lambung dan juga sel piala di usus. Sinyal untuk peningkatan pelepasan lendir adalah dilakukan oleh yang namanya saraf parasimpatis ya. Sehingga dia juga berfungsi pada respons sistem kekebalan tubuh dan juga sistem saraf enterik. Kemudian ada yang dinamakan empedu. Di sini empedu disekresi ke dalam usus 12, kemudian usus kecil melalui saluran empedu bersama. Empedu juga dihasilkan di sel hati dan juga disimpan di kantong empedu sampai dengan dilepaskan pada saat makan. Kemudian empedu itu terdiri dari 3 elemen, yaitu garam empedu, bilirubin dan juga kolesterol. Baik, untuk materi saya sudah selesai. Mudah-mudahan Anda semuanya sudah paham. Kemudian apabila ada hal yang perlu ditanyakan, silakan diskusikan di forum ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.